Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang user support. Perkenalkan, nama saya Anissa Yudavita. Saya dari kelas TI 1B. Di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang pengguna yang memiliki persyaratan berbeda untuk dukungan di waktu yang berbeda. Kemudian dukungan pengguna harus tersedia tetapi tidak mengganggu, akurat dan kuat, konsisten dan fleksibel. Kemudian dukungan pengguna hadir dalam beberapa gaya. Yang pertama, metode berbasis perintah, bantuan konteks sensitif, bantuan tutorial, dokumentasi online, penyihir dan asisten, dan yang terakhir bantuan adaptif. Selanjutnya, desain dukungan pengguna harus memperhitungkan masalah presentasi dan masalah implementasi. Yang pertama, persyaratan dukungan pengguna. Di sini ada yang pertama, ketersediaan. Pengguna harus dapat mengakses bantuan kapan saja selama interaksinya dengan sistem. Dan yang kedua, keakuratan dan kelengkapan. Tampaknya jelas untuk menyatakan bahwa bantuan yang diberikan harus akurat dan lengkap. Yang ketiga, konsistensi seperti yang telah kami catat. Pengguna memerlukan berbagai jenis bantuan untuk tujuan yang berbeda. Ini menyiratkan bahwa sistem bantuan dapat menggabungkan sejumlah bagian. Yang keempat, ketegaran. Sistem bantuan sering digunakan oleh orang yang berada dalam kesulitan, mungkin karena sistem berperilaku tidak terduga atau gagal sama sekali. Yang kelima, fleksibilitas. Banyak sistem bantuan yang kaku karena mereka akan menghasilkan pesan bantuan yang sama mengenai kurang dari keahlian orang yang mencari bantuan atau konteks di mana mereka bekerja. Sistem bantuan yang fleksibel akan memungkinkan setiap pengguna untuk berinteraksi dengan cara yang sesuai untuk kebutuhannya. Dan yang terakhir, tidak mengganggu. Prinsip terakhir untuk desain sistem bantuan adalah tidak mengganggu. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan untuk pendukung pengguna. Yang pertama di sini ada bantuan perintah. Mungkin pendekatan paling dasar untuk dukungan pengguna adalah dengan memberikan bantuan di internet level perintah. Pengguna meminta bantuan pada perintah tertentu dan disajikan dengan layar bantuan atau halaman manual yang menggambarkannya. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam sistem bantuan manusia Unix dan perintah bantuan DOS, serta melalui pencarian dalam bantuan Windows. Dan yang kedua, perintah diminta. Perintah diminta. Di antarmuka basis perintah diminta memberikan bantuan saat pengguna masuk, menghitung kesalahan, biasanya dalam bentuk petunjuk penggunaan yang benar. Permintaan tersebut adalah berguna jika kesalahannya sederhana, seperti sintaksis yang salah, tetapi sekali lagi, mereka menganggap pengetahuan tentang perintah. Bentuk lain dari bantuan perintah yang tidak secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bantuan, tetapi yang mendukung pengguna pada tingkat terbatas adalah penggunaan menu dan icon yang dapat dipilih. Yang ketiga, bantuan konteks sensitif. Beberapa sistem bantuan sensitif terhadap konteks. Ini berkisar dari yang memiliki spesifik pengetahuan pengguna tertentu yang akan kami pertimbangkan di bawah bantuan adaptif untuk mereka yang menyediakan kunci bantuan sederhana atau fungsi yang ditafsirkan sesuai dengan konteks di mana ia dipanggil dan akan menyajikan bantuan yang sesuai. Sistem seperti itu
bukan tentu sangat canggih, namun mereka menjauh dari menempatkan tanggung jawab pada pengguna untuk mengingat perintah. Dan yang keempat, tutorial online. Tutorial online memungkinkan pengguna untuk bekerja melalui dasar-dasar aplikasi di dalamnya. Lingkungan uji. Pengguna dapat maju dengan kecepatannya sendiri dan dapat mengulangi bagian-bagian tutorial yang diperlukan. Dia juga akan merasakan bagaimana aplikasi bekerja bereksperimen dengan contoh-contoh, meskipun kecil atau dengan monoton otomatis. Demonstrasi cara melakukan tugas. Kebanyakan tutorial online tidak memiliki kecerdasan. Mereka tidak tahu apa tentang pengguna dan pengalamannya sebelumnya, atau tentang domain, atau bahkan tentang gaya mengajar. Yang kelima, dokumentasi online. Dokumentasi online. Dokumentasi online secara efektif membuat dokumentasi kertas yang ada tersedia di komputer. Ini membuat bahan tersedia terus-menerus dengan asumsi mesin sedang berjalan di media yang sama dengan pengguna bekerja dan berpotensi untuk jumlah besar pengguna secara bersamaan. Namun dapat dikatakan bahwa tipe biasanya besar manual yang sesuai dengan sistem referensi kertas kurang tepat online. Dan yang terakhir, penyihir dan asisten. Wizard adalah khusus tugas yang mengarahkan pengguna melalui tugas langkah demi langkah, menggunakan informasi yang diberikan oleh pengguna sebagai jawaban atas pertanyaan di sepanjang jalan. Mereka berbeda dari demonstrasi karena mereka memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Misalnya, jika pengguna ingin memformat resume Microsoft Word, melanjutkan penyihir akan membawanya melalui serangkaian pertanyaan tentang gaya dan bagian yang diperlukan, dan memintanya untuk dimasukkan beberapa data pribadi dasar. Wizard kemudian membuat resume cocok dengan parameter yang dikirimkan penyihir. Penyihir adalah biasa dalam aplikasi modern dan menyediakan dukungan untuk tugas. Kebanyakan pengguna dapat melakukan tugas cukup rumit dengan aman dan cepat dan akurat. Yang keempat, dan yang selanjutnya, sistem bantuan adaptif. Yang pertama, representasi pengetahuan, pemodelan pengguna. Setiap sistem interaktif yang dibangun menggabungkan beberapa model pengguna untuk siapa itu dimaksudkan. Dalam banyak sistem, model ini adalah pandangan desainer tentang pengguna dan apa adanya tersirat dalam desain. Merancang mempertimbangkan pengguna tipikal dan membuat antarmuka sesuai. Yang pertama, hitungan. Ini adalah salah satu pendekatan paling sederhana untuk pemodelan pengguna. Sistem menganalisis jumlah tingkat keahlian yang akan ditanggapi dengan cara yang berbeda. Pengguna ditempatkan di salah satu level ini dan bergerak di antara mereka berdasarkan kuantitatif ukuran keahliannya saat itu. Yang kedua, stereotip. Pendekatan lain untuk pemodelan pengguna otomatis adalah bekerja dengan stereotip. Agak daripada mencoba membangun model pengguna yang berbeda, yang benar-benar individual, sistem mengklarifikasikan pengguna sebagai anggota dari kategori pengguna yang dikenal atau stereotip. Stereotip adalah berdasarkan karakteristik pengguna dan mungkin sederhana, seperti membuat perbedaan antara pengguna pemula dan pengguna ahli atau lebih kompleks. Misalnya, membangun sebuah font stereotip berdasarkan
lebih dari satu informasi. Yang ketiga, model hamparan. Salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah model overlay. Di sini diidealkan model sering dari pengguna ahli dibangun dan perilaku pengguna individu dibandingkan dengan itu. Kemudian bantuan adaptif selanjutnya. Teknik untuk representasi pengetahuan. Semua pendekatan pemodelan yang didasarkan sangat bergantung pada teknik pengetahuan representasi dari kecerdasan buatan. Ini adalah keseluruhan subjek dalam haknya sendiri dan hanya ada ruang untuk menguraikan metode di sini. Meskipun beberapa teknik didasarkan pada teori ingatan dan pemecahan yang salah. Teknik yang pertama yaitu teknik berbasis aturan. Pengetahuan direpresentasikan sebagai seperangkat aturan dan fakta yang ditafsirkan menggunakan beberapa mekanisme inferensi. Logika predikat menyediakan mekanisme yang kuat untuk mewakili informasi deklaratif, sedangkan aturan produksi mewakili prosedural informasi. Teknik yang kedua yaitu teknik berbasis bingkai. Sistem berbasis bingkai digunakan untuk mewakili situasi yang biasa terjadi dan pengetahuan standar. Bingkai adalah struktur yang berisi slot berlabel mewakili fitur terkait. Teknik selanjutnya yaitu teknik berbasis jaringan. Jaringan mewakili pengetahuan tentang pengguna dan sistem dalam hal hubungan antar fakta. Salah satu contoh paling umum adalah jaringan semantik. Jaringan pekerjaan adalah hierarki dan anak-anak dapat mewarisi properti yang terkait dengan orang tua mereka. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik berbasis contoh. Teknik berbasis contoh mewakili pengetahuan secara implisit dalam struk masa depan sistem klarifikasi. Ini mungkin pohon keputusan dalam suatu hal pendekatan pembelajaran seperti ID3. Sistem bantuan adaptif yang selanjutnya representasi pengetahuan pemodelan strategi penasihat. Bidang ketiga dari representasi pengetahuan yang terkadang termasuk dalam adaptif bantuan adalah pemodelan strategi saran atau tutorial. Menyediakan sistem bantuan dengan ini, jenis informasi memungkinkannya tidak hanya untuk memilih saran yang sesuai untuk pengguna, tetapi juga menggunakan metode yang tepat dalam memberikan saran. Sistem bantuan adaptif yang selanjutnya yaitu representasi masalah dengan representasi pengetahuan dan pemodelan. Representasi pengetahuan adalah masalah utama dalam sistem bantuan adaptif, tetapi tidak tanpa masalah. Pengetahuan seringkali sulit diperoleh, terutama jika suatu domain ahli tidak tersedia. Ini terutama berlaku untuk pengetahuan tentang perilaku pengguna, karena untuk variabilitasnya. Sistem bantuan adaptif yang terakhir yaitu masalah lainnya. Masalah lainnya yaitu terdiri dari inisiatif. Masalah utama dalam desain sistem bantuan adaptif adalah inisiatif dan kontrol. Masalah lain yang harus dipertimbangkan perancang adalah efek dari pemodelan dan adaptasi. Dan yang terakhir, ruang lingkup. Perancang harus mempertimbangkan ruang lingkup bantuannya, apakah akan ditawarkan pada peringkat aplikasi atau sistem yang luas. Dan materi yang terakhir yaitu merancang sistem pendukung pengguna. Ada banyak cara untuk memberikan dukungan pengguna dan tergantung pada perancang untuk memutuskan yang paling tepat untuk sistem apapun yang diberikan. Namun, ada sejumlah hal-hal yang harus diperhitungkan oleh perancang. Pertama, desain dukungan pengguna seharusnya tidak terlihat sebagai tambahan untuk desain sistem. Idealnya, sistem bantuan harus dirancang secara integral dengan seluruh sistem. Yang pertama, masalah presentasi.
Masalah presentasi yang pertama yaitu bagaimana cara meminta bantuan. Keputusan pertama yang harus diambil oleh perancang adalah bagaimana pengguna akan mengakses bantuan. Ada sejumlah pilihan. Bantuan bisa berupa perintah, tombol, fungsi yang bisa dinyalakan atau dimatikan, atau aplikasi yang terpisah. Presentasi selanjutnya yaitu bagaimana bantuan ditampilkan. Keputusan besar kedua yang harus diambil oleh perancang adalah bagaimana pengguna akan melihatnya. Dalam sistem berjendela itu dapat disajikan dalam jendela baru. Di sistem lain mungkin menggunakan seluruh layar atau sebagian layar, atau bantu petunjuk dan bisikan dapat diberikan dalam kotak pop-up atau pada tingkat berbasis perintah. Masalah presentasi yang terakhir yaitu presentasi bantuan yang efektif. Layar bantuan dan dokumentasi harus dirancang dengan cara yang sama, seperti antar muka harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan tugas KSP dari pengguna. Merancang sistem pengguna yang terakhir yaitu masalah implementasi. Bersamaan dengan masalah presentasi, perancang harus membuat keputusan masalah implementasi. Berbagai di antaranya mungkin dipaksakan oleh kendala fisik, yang lain oleh pilihan yang dibuat mengenai persyaratan bantuan pengguna. Kami sudah mempertimbangkannya, bagaimana bantuannya dapat diminta dan bagaimana tampilannya kepada pengguna. Tentunya masing-masing keputusan ini melibatkan pertanyaan implementasi, akan membantu menjadi perintah sistem operasi, meta command atau aplikasi. Apa kendala fisik yang dilakukan mesin memaksakan dalam hal ruang layar, kapasitas memori dan kecepatan? Akhirnya, perancang harus mempertimbangkan penulis bahan bantuan dan juga bahan-bahan pengguna. Sangat memungkinkan bahwa bahkan jika perancang menulis teks bantuan awal, ini akan menjadi diperpanjang oleh penulis lain pada waktu yang berbeda. Konvensi dan batasan yang jelas tentang presentasi dan implementasi bantuan memfasilitasi penambahan materi baru. Kesimpulannya, bab ini berkaitan dengan dukungan pengguna dalam bentuk bantuan dan dokumentasi. Sedang ada sistem interaktif kompleksitas yang sangat intuitif dibandingkan dengan pengguna tidak pernah membutuhkan bantuan. Bantuan karenanya harus menjadi bantuan integral dari desain. Pengguna memerlukan berbagai jenis bantuan tergantung pada konteks dan keadaan, dan fasilitas dukungan pengguna harus mendukung ini. Gaya bantuan yang berbeda mendukung perbedaan persyaratan dan berbagai jenis pengguna. Kami telah mempertimbangkan beberapa jenis bantuan sistem, termasuk dukungan pengguna adaptif. Penting untuk memilih gaya dukungan dan desain dukungan pengguna dengan pengguna dalam pikiran. Sama seperti desain sistem adalah pengguna terpusat. Secara khusus, presentasi bantuan harus mempertimbangkan kegunaan akun prinsip dan bahasanya harus jelas dan instruksional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.